Ya guys, next project kita pasang upside down CBR 250RR lagi di Honda. Ya guys, next project kita pasang upside down CBR 250RR lagi di Honda New CB 150. Ini upside downnya sudah kita siapin, tinggal nanti proses bongkar pasang, bubut askomstir, custom segitiga atas, dudukan racer. Paketnya kita siapin nanti sudah include as roda, spakbor, terus racer stang, dan proses semua untuk menyesuaikan terpasang di Honda New CB ini yang ada di depan. Ini project Ramadan kita, tinggal kita proses. Kemarin habis upgrade pengereman belakang Brembo, tinggal pasang di bagian depan. Oke, udah mulai kita bongkar di bagian depan nih. Kita cek-cek juga sekalian komstirnya, terus baut-bautnya apakah pada saat pemakaian sebelumnya kondisinya seperti apa. Alhamdulillah juga kita cek juga, karena si masnya ada kendala juga, sering bocor as shocknya, jadi mau nggak mau sekalian upgrade aja. Nah, ini kok as komstir nanti akan kita bubut sesuai dengan originalnya New CB. Nah, kita buka semua ya, ketahuan ini shocknya yang bocor, orinya udah berapa kali ganti, ternyata ada baut segitiga yang nggak kepasang juga, longgar, jadi si shock juga sering bocor. Alhamdulillah as komstir kita udah cukup sering ya ngebubut, jadi nggak lama, langsung kita pasang aja. Yang sulit nanti di bagian atas, ini bos-bosan juga nanti kanan kiri as roda ganti semua, custom total. Bos-bosannya kita ukur ulang nanti, bracket kaliper juga segitiga atas. Nah, yang agak cukup memakan waktu dan agak sedikit rumit prosesnya di bagian ini, karena kita akan pasang racer aluminium dan kunci stang. Nanti harus bisa kepasang dan kepake normal ya kunci stangnya. Nah, alhamdulillah lagi nyeting stang dan racer. Platnya sudah kita buat, sudah kita pasang, langsung kita finishing juga. Spakbor juga sudah kita rakit. Nah, ini kuncinya di atas itu biar safety dan berfungsi normal semua. Tinggal sedikit lagi karena bagian atas yang cukup rumit sudah selesai. Bisa dilihat kita bikin rapih teman-teman. Nah, ini yang kita tadi bilang bos-bosannya harus custom, tambah as roda kanan kiri juga dibuat center. Tinggal di bagian bracket kaliper aja kok, ini nggak susah karena dudukannya beda ya, CBR 250RR dan New CB. Alhamdulillah udah selesai project kita pasang upside down SOA original CBR 250RR ke Honda New CB. Nih guys, bisa dilihat tampak keseluruhannya. Ini yang katanya 2021 mau keluar nih, kita keluarin duluan deh ya. Bisa dilihat basicnya upside downnya CBR 250RR, jadi segitiga atasnya kita sedikit penyesuaian di dudukan racer, kita tambah plat ketebalan kurang lebih 7 mili biar si dudukan racernya kuat. Kalau langsung ke segitiga atasnya resiko patah lebih kuat ya. Kita bikin juga stopper dan kunci stang juga biar aman. Ini di bagian ini dipotong dudukan kunci kontak originalnya CBR 250R biar bisa bikin bracket buat headlamp dan speedometer. Tambah plat, askomstir juga kita bubut ulang karena basic CBR 250RR beda sama New CB, sama CBR 150 pun beda, walaupun komstirnya sama tapi ukurannya
si Neo CB atau CB 150 itu lebih tinggi asnya. Nah, ini penyesuaian di bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat bracket cakram, karena piringan dan peleknya masih original. Spakbor pakai karbon basic Saber 250RR juga, bos-bosan kita custom ulang. Kanan kiri as roda juga mau nggak mau kita harus bikin juga custom bos-bosannya. As rodanya pakai seukurannya peleknya Neo CB. Knalpotnya udah pakai Saber 250RR juga nih, kece. Jadi serasi banget. Nah, yang kemarin juga sebelum kita pasang, bagian belakang juga sudah upgrade pakai Brembo 2 piston, red logo, bracketnya WR3, selang rem, sama master rem 14 mm biar lebih kuat maksimal. Terus di bagian kemudi, racer kita pakai basicnya upside down aftermarket yang ada di pasaran, bahannya aluminium. Stangnya juga kita ganti, stang pakai originalnya MT25, jadi lebih sporty kesannya, tapi secara struktur, secara tinggi tetap. Kalau pakai stang orinya Neo CB, dia kabelnya agak sedikit ketarik karena kondisi racer sudah agak tinggi dibanding orinya Neo CB. Jadi kita saranin juga sama yang punya, maksudnya udah sekalian ganti deh biar nyaman juga, pakai MT25 original bagian depan. Dari bagian as komsir kita bubut, bagian kirinya bisa dilihat tuh. Cukup rekomen karena original Showa CBR 250RR. Dari segi budget juga cukup lumayan menguras kantong, tapi dari segi maintenance, perawatan, terus dari segi kualitas pasti lebih baik daripada yang variasi atau yang aftermarket. Tinggal kita caranya. Sebenarnya sih bagus juga yang aftermarket, balik lagi ke pemakaian kita aja. Dari segi budget sih ini bisa 2 kalinya yang aftermarket. Aftermarket budget 4 juta biasanya, ini bisa kisaran 8 jutaan teman-teman. Upside down-nya sendiri second pasaran 6-7 juta. Jadi buat penyesuaian, bobot as komsir, bikin racer, kita pokoknya beres kepasang di sini spakbor itu kurang lebih budgetnya 8,5 habis di sini. 8,5 juta udah beres kepasang kayak begini. Tinggal ngegas pokoknya. Udah dapat stang juga, spakbor juga udah ganti sekalian set. Nah, bisa kelihatan hasilnya. Secara tinggi juga sama sih sama yang orinya Neo CB, nggak begitu beda jauh. Tinggal komposisi partnya aja. Mungkin nanti depannya masnya mau upgrade pengereman juga, rencananya mau pakai Brembo biar sama yang belakang. Master rem juga diganti, selang rem. Nah, ini kondisi masih standar dulu, hanya bagian belakang yang tadi yang kita lihat kita ganti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih hasil modif kali ini buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita. Kita akan tunggu beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan Neo CB yang versi sudah upside down. Nah, ini salah satu contoh part upside down yang kita rakit ke Neo CB 150 itu yang udah kepasang. Nah, ini partnya segitiga atas bawah tadi udah bisa dilihat kan. Ininya kita custom potong, terus bikin plat dudukan racernya. Bisa teman-teman lihat, as rodanya juga kita rubah ganti, as komsir juga kita bubut yang bagian bawah, bagian atas diperkecil ukurannya karena CB 150 lebih kecil dari Saber 250RR. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya. Ini motor yang sudah terpasang, ini upside down-nya yang di stok di kita. Tuh, bisa dilihat teman-teman perbandingannya. Ini racer yang masih segitiga atas yang masih original. Tuh, itu yang sudah di custom, kelihatan di sini. Kita mundur ini, bisa kelihatan perbandingannya. Tuh,
Ini yang masih original. Ini udah kita custom dudukan racer ya. Nah, budget yang tadi itu sudah include penyesuaian, terus setang, racernya sudah, spakbornya juga sudah. Spakbor mau pilih yang original atau yang karbon juga bisa kita kondisikan. Ini perbedaannya bisa dilihat teman-teman. Dan hasil terpasangnya ini.